Halo, selamat sore. Kembali lagi di N03 Motovlog. Oke, kali ini saya mau nyobain motor orang. Saya di sini bukan nge-review sih. Lebih tepatnya saya test ride, memberikan opini saya tentang ini motor, dan juga saya mau ngenalin apa aja yang ada di motor ini dan apa aja yang udah diganti dari motor ini dan apa aja yang udah ditambah dari motor ini. Yang pertama itu yang udah diganti bannya ya, Betlek S20. Belakang ukuran 160, depannya ukuran 120. Terus yang selanjutnya klaksonnya klakson Ayla yang udah diganti. Lanjut knalpotnya Avionics. Terus stangnya prototyper. Ini knalpot aftermarket yang pabrikan Indonesia, bukan Purbalingga ya. Jadi di Indonesia itu ada beberapa knalpot yang emang buatan Indonesia kayak R9, Kawara, Prospeed, CLD, termasuk Avionics ini. Cuman Avionics ini dikhususkan untuk motor yang 2 silinder, untuk kelas 2,5 ya, kayak R25, MT25, Ninja, FI 250, terus Z 250. Pokoknya dia untuk 2 piston. Dan saya sedikit tersedih ya, saya sedikit sedih sih karena di CBR 250R Thailand nggak ada ngeluarin Avionicnya nggak ada ngeluarin, itu maksudnya. Dan yang udah ditambahkan lampu jauh. Terus ini boxnya lagi nggak dipakai, jadi cuman ada apa namanya, bracket boxnya. Terus ini jalur pedok KCC dan front shoulder sama iya naruh apa namanya, itulah nggak jalan itu. Nggak tahu, Udi mah. Terus yang ini juga immobilizer ya. Fungsinya sih kalau di sini untuk magnet biar anti begal, asik. Jadi sistem kerjanya itu ada dia beberapa chip seperti magnet di bagian dalam ini, dan di apa, pengapian ada alatnya. Jadi dia berfungsi untuk anti begal sih sebenarnya. Di pas dimasukin kunci ini dia akan bunyi, nah, baru hidup. Dan kelebihannya, kalau misalnya kunci lain yang masuk tanpa ada ini motor nggak hidup. Saya nggak bisa contohin ya, soalnya nggak ada kunci lain. Kalau dia ada yang aftermarket sama yang ori Yamaha punya. Yang ori Yamaha punya, bedanya itu kalau misalkan ini hilang, dia harus ganti sampai ke ECU-nya. Cuman kalau yang immobilizer ini hilang, dia masih ada cara untuk supaya nggak harus ganti ECU dan ganti master kuncinya gitu. Oke sih kalau yang udah ditambahin diganti. Oh ya, yang diganti juga ada dia yang di dalam, dia ganti make filter Veroc. Frame shoulder ini mereknya WR3. Kalau klaksonnya Hayla, dan masih sama tempat belinya di sini. Kalau Avionics di sini. Tapi lagi tutup hari Minggu kan soalnya. Oke, kita coba motor ini ya. Ini bilang kalau opini dari saya sendiri, motor ini termasuk motor yang nyaman, bagus pastinya, dan posisi readingnya itu nyaman. Saya aja yang
tinggi 169, nggak jinjit kali dan nggak napak kali gitu pas dibawa nih motor. Ya yang pastinya saya dibilang kalau kalian nggak terlalu tinggi cocok lah untuk motor ini. Untuk akselerasi saya bilang ini motor hebat. Nyaman yang pastinya. Shocknya saya akui ini keren. Kalau dibanding kompetitor kayak Ninja FI jauh lah pokoknya. Itu sih kalau menurut saya. Dan yang lainnya saya rasa nggak ada. Saya rasa kurangnya sih di bagian spakbor belakang. Soalnya pas reading kemarin kita lagi kencang, posisi spakbor belakang tuh goyang. Ya, mungkin emang dari sononya sih gitu. Tapi nggak tahu juga sih. Dan kalau kalian mau beli motor cc 2,5 2 silinder yang suka naked, saya nyaranin ngambil ini. Kenapa? Ya motornya keren. Saya nggak promosi ya, cuman saya memberikan opini yang saya berikan. Tapi kalau bisa diganti yang pastinya itu knalpot. Siapa sih yang nggak mau dengar motornya kayak gini? 2 silinder lagi. Siapa yang nggak mau? Tuh. Itu kalau mau akselerasi yang berlebih, biasanya sih orang nantinya kalau nggak busi, kalau yang minimnya ya busi, kayak Verok katanya kan gitu, ngaikin akselerasi, terus knalpot, racing, itu aja sih kalau yang minim ya. Itu aja sih kalau menurut saya pribadi itu. Yang pastinya motor tuh gimana nyamannya kalian, gimana kalian sukanya, nggak usah dipaksain apa yang kalian mau ganti. Kalau rasanya itu perlu ganti, kalau enggak ya nggak usah, jangan dipaksain. Ntar kalau dipaksain ujungnya nyesal gimana? Rugi kan? Aduh. Saya nggak bisa nyoba top speednya sih ini motor, soalnya ya ginilah kondisinya. Dan saya pun nggak berani juga bawa jauh-jauh, cuaca lagi nggak bagus dan lagi nggak bersahabat. Mungkin kalau lagi jalan sepi pas itu kali ya saya mungkin coba. Kita mutar di sini dulu. Kalau kalian ngeliat video saya sebelumnya, saya udah juga pernah pakai motor ini pas motor saya rusak kemarin pas touring Toba. Ya tapi cuma sebentar, saya belum dapat sih ke feelingnya. Waktu itu kan boxnya lengkap. Itu boxnya lengkap dan saya belum terbiasa posisi reading kayak gini. Kalau untuk jalan santai mah udah biasa. Pokoknya ini motor recommended menurut saya sih, atau sih menurut yang lain ya. Yang pastinya paham selera sih. Semua orang pasti punya mendeler yang di nomor satu kan ya tuh. Kalau saya nyaman kenapa tidak gitu kan. Nggak dapat untuk nyoba top speednya.
Eh, Mungkin sekian dulu nyobain motor orang kali ini. Semoga kedepannya ada motor-motor orang lain yang bisa saya cobain. Maksud orang lain tuh ya nggak punya saya, bukan orang lain tuh saya nggak kenal, bukan. Pastinya saya kenal. Oke, sekian dulu vlog saya kali ini. Kalau ada yang kurang dari penjelasan saya, silahkan di komen di bawah. Kalau kalian suka video ini, silahkan di like dan silahkan di share. Kalau kalian ingin update video saya terus atau ada pemberitahuannya, silahkan klik subscribe dan klik loncengnya. Oke, AN03 Motovlog pamit.